Smallpox plague. Penyakit cacar diyakini pertama kali menginfeksi manusia sekitar awal masa kolonisasi agrikultural pada 12.000 tahun yang lalu. Namun, tidak ada bukti yang akurat tentang hal itu, meskipun kerajaan baru Mesir sudah ada dari sekitar tahun 1570 hingga 1085 sebelum Masehi. Beberapa mumi dari era tersebut mempunyai bekas luka yang terlihat cukup familiar. Misalnya pada Ramses kelima, yang mana ia telah memerintah kurang lebih selama 4 tahun pada abad ke-12 sebelum Masehi, terlihat memiliki benjolan yang tumbuh di wajah dan tubuhnya. Yang sekarang kita ketahui penyakit tersebut sebagai penyakit cacar. Smallpox atau cacar berasal dari bahasa Latin yang berarti tutul. Selain itu, gulungan papirus Mesir kuno menjelaskan secara singkat tentang cacar, dan hal itu tertulis juga pada batu peringatan bangsa Het, yaitu anggota dari kelompok penakluk di wilayah Asia Kecil dan Suriah. Orang-orang Het pada saat itu bahkan menuduh bangsa Mesir yang telah menularkan mereka dengan penyakit itu. Dalam dunia lama, yaitu sebutan bagi benua Eropa, Asia, dan Afrika, cacar pada umumnya membunuh sekitar 30% korbannya, sementara korban yang lain menjadi buta dan cacat. Tetapi efeknya bahkan lebih parah ketika sampai di Amerika yang tidak pernah memiliki paparan virus cacar sebelum kedatangan penjajah Spanyol dan Portugis. Virus cacar dengan cepat sampai ke kerajaan suku Inca bahkan sebelum Francisco Pizarro tiba di sana. Hal itu membuat sistem kerajaan tidak stabil dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Penyakit ini juga menghancurkan suku Aztec. Di antaranya adalah membunuh raja mereka. Faktanya adalah, para sejarawan percaya bahwa cacar dan penyakit Eropa lainnya telah mengurangi populasi penduduk asli Amerika Utara dan Amerika Selatan hingga 90%, yakni sebuah pukulan yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan kekalahan dalam pertempuran. Menyadari penyakit cacar dapat berpotensi sebagai senjata biologis, Lord Jeffrey Amherst, yakni seorang panglima pasukan Inggris di Amerika selama masa Perang Prancis dan India, menganjurkan untuk membagikan selimut yang terinfeksi cacar kepada musuh-musuh penduduk asli Amerika pada tahun 1763. Mengetahui bahwa tidak ada orang yang dapat tertular cacar untuk kedua kalinya, orang-orang yang pernah terkena penyakit tersebut dipanggil untuk merawat para korban yang sakit agar dapat sembuh kembali. Jauh selama abad perkembangan terakhir, hal ini melibatkan obat-obatan herbal, pertumpahan darah, dan menghadapkan mereka pada objek yang berbahaya. Seorang dokter Inggris yang terkenal pada abad ke-17 memberitahu murid-muridnya yang terinfeksi cacar untuk membiarkan jendela ruangan mereka agar tetap terbuka, menggunakan spray tidak lebih dari batas pinggang, dan juga menganjurkan mereka untuk meminum bir dalam jumlah yang banyak. Penanganan yang jauh lebih efektif adalah dengan cara inokulasi. Nanah dan bubuk koreng orang yang terkena cacar ringan dimasukkan ke dalam kulit atau dihirupkan ke hidung orang sehat yang belum pernah terkena cacar. Dengan demikian, tubuh orang yang diimunisasi akan kebal terhadap penyakit tersebut di waktu yang akan datang. Beberapa dari orang-orang tersebut mungkin meninggal karena metode penyembuhan ini. Tetapi hal tersebut jauh lebih rendah daripada angka kematian akibat tertular cacar secara alami. Metode ini pertama kali dipraktekkan di Asia dan Afrika, menyebar ke Kekaisaran Ottoman sekitar tahun 1670 dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa dalam waktu beberapa dekade. Pendukung metode penyembuhan ini di Amerika adalah Cotton Mather, yaitu seorang pendeta Puritan yang terkenal sangat mendukung persidangan penyihir di Salem, sebuah ibu kota negara bagian Oregon. Terlepas dari metode pengobatannya,
cacar terus menimbulkan kekacauan di kalangan para pangeran dan juga rakyat miskin. Pada abad ke-17 dan 18, penyakit itu menewaskan beberapa raja Eropa yang berkuasa, termasuk Kaisar Habsburg Joseph I, Ratu Mary II dari Inggris, Tsar Peter II dari Rusia, dan Louis ke-15 dari Prancis. Ada juga seorang raja Ethiopia dan kaisar Cina dan 2 kaisar lainnya. Ratu Elizabeth pertama dari Inggris dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln juga tampak pernah mengidap cacar selama masa jabatan mereka, dan mereka masih hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Sementara itu, di Eropa sendiri, sekitar 400.000 orang biasa meninggal akibat cacar setiap tahunnya. Akhirnya, pada tahun 1796, Dr. Inggris Edward Jenner melakukan percobaan yang menyebabkan virus hilang pada waktunya. Ia melakukan percobaan dengan cara menginjeksi nanas seorang pekerja pemerah susu sapi yang mengidap cacar ke tangan seorang anak laki-laki yang sehat berusia 8 tahun. Dan kemudian hal itu tidak bereaksi sama sekali. Dan dari hal ini, Jenner menyimpulkan bahwa seseorang dapat terlindung dari virus cacar tanpa harus terjangkit langsung. Ini merupakan vaksin pertama yang berhasil di dunia, dan istilah tersebut diciptakan oleh Jenner sendiri. Kemudian Jenner berusaha mempublikasikan hasil penemuannya melalui Royal Society, yaitu kelompok masyarakat ilmiah tertua yang paling bergengsi di Inggris. Hal itu dilakukan hanya untuk memberitahu agar tidak menyebarluaskan gagasan liar itu jika seseorang tersebut menghargai dirinya. Perlahan-lahan, vaksin secara bertahap mulai meningkat. Terdapat banyak keuntungan dari vaksin, yaitu tidak seperti orang yang diinokulasi, orang-orang yang divaksinasi tidak dapat menyebarkan cacar kepada orang lain. Selain itu, vaksin jarang meninggalkan ruam dan terbukti fatal hanya dalam keadaan yang paling langka saja. Generasi mendatang akan mengetahui sejarah bahwa cacar yang menjijikan itu pernah ada, dan kemudian punah berkat Anda. Begitu kira-kira tulisan Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson kepada Jenner pada tahun 1806. Di tahun berikutnya, Bavaria menyatakan vaksinasi merupakan hal yang wajib, dan Denmark melakukan hal yang sama di tahun 1810. Karena vaksin awalnya harus ditransfer dari tangan ke tangan dan menyebabkan penggunaannya menyebar secara perlahan, hal itu juga kurang efektif di negara-negara yang beriklim tropis, di mana panas menyebabkan penyakit cepat memburuk. Meskipun demikian, satu demi satu negara berhasil melepaskan diri dari penyakit tersebut. Kasus Amerika Serikat yang terakhir dilaporkan muncul pada tahun 1949. Didorong oleh kemajuan teknologi baru, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kemudian meluncurkan kampanye imunisasi global dengan tujuan memusnahkan cacar pada tahun 1967. Pada tahun itu, menurut perkiraan WHO, ada 10 juta hingga 15 juta kasus cacar dan 2 juta kematian. Namun, hanya 1 dekade kemudian, jumlahnya turun menjadi 0. Tidak ada yang secara alami tertular virus sejak seorang pekerja rumah sakit Somalia pada tahun 1977. Meskipun pernah ada kecelakaan laboratorium di Inggris membunuh seseorang pada tahun 1978. Setelah mencari sisa jejak penyakit cacar, negara anggota WHO mengeluarkan sebuah keputusan pada tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa cacar sudah diberantas. Dunia dan semua rakyatnya telah terbebas dari cacar. Keputusan itu juga menyatakan bahwa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kesehatan masyarakat, menunjukkan bagaimana negara-negara yang saling bekerja sama dalam tujuan bersama dapat memajukan perkembangan manusia. Saat ini, satu-satunya laboratorium yang dijaga di Atlanta dan Moskow
diketahui memegang stok virus yang diketahui tersebut. Beberapa ahli mengatakan bahwa hal ini harusnya dimusnahkan. Sedangkan ahli yang lainnya percaya bahwa mereka harus menyimpan virus tersebut untuk tujuan penelitian selanjutnya kalau penyakit cacar muncul kembali.